Ya, selamat pagi pemirsa. Kita terusin lagi ya teman-teman. Karena saya pikir menarik ya untuk kita menyelam ya, menyelami bahwa ya di balik nama itu bukan hanya ada sebuah cerita, sebuah makna, sebuah arti ya. Tapi di balik nama itu ada sebuah tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab dari yang memberi nama ya. Karena orang ngasih nama itu kan bukan hanya sekedar sebagai doa gitu ya, tapi juga sebuah harapan, sebuah ini dan sebuah itu. Tapi kalau kita nggak tanggung jawab, nggak mampu bertanggung jawab dengan nama yang diberikan, itu ngeri loh. Ya. Nah, makanya jangan salah ketika memberi nama. Contoh misal, kan banyak orang-orang yang beragama Islam ya terutama, nama depannya kan dikasih Muhammad deh, ya kan? Kan orang pasti berharap, oh akhlaknya, suri tauladannya, cara bicaranya, bersikapnya, pola hidupnya mengikuti Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Iya. Tapi sanggup nggak yang ngasih nama itu mendidik orangnya untuk seperti itu? Belum tentu. Kan banyak orang yang memberi nama dari nabi-nabi. Contoh Moses atau Musa, Abraham atau Ibrahim. Banyak. Ya. Abraham, Afram, Ibrahim, Noah, ya kan? Terus apalagi David, Daud. Terus Adam, Nabiullah Adam, salam. Terus dari Adam, terus Nabi apa lagi? Elia. Terus Nabi Elia, Joseph, Yusuf, Jonas atau Yunus. Yunus tuh bahasa Inggrisnya Jonas. Ya, Jonas atau Jones. Ya. Yakub, Jacob, ya. Jacob, saya kan James. James itu derivatif dari Jacob atau Yakub. Ya kan? Bukan hanya sekedar aja Jacob, James gitu. Kemudian John. Yahya itu kan John the Baptizer misalkan, atau apalagi misalkan banyaklah nabi-nabi ya kan, atau nama-nama yang berbau Hindu misalkan kayak Brahmana, Wisnu, Siwa, Rama, terus apalagi macam-macam ya. Saya nggak begitu hafal karena banyak namanya ya. Itu sanggup gak orang tuanya ngedidik biar kayak Wisnu, Siwa, Brahmana dan lain-lainnya itu, Rama, Ramandir dan sebagainya ya? Bener gak? Sanggup gak kayak gitu? Karena behind the name there's a responsibility. Di balik nama ada sebuah tanggung jawab ya. Makanya kenapa pada zaman dulu orang-orang terutama dari Jawa ya itu suka ganti nama. Gak cuma orang-orang Jawa sih, orang-orang kita, orang di Indonesia dulu suka ganti nama. Kalau misalkan namanya gak membawa hoki, atau paling gak nama itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, Wakil Presiden pertama Indonesia ya, Bung Hatta, Muhammad Hatta. Tadinya kan terlahir dengan nama Muhammad Attar.
Cuma karena orang Minang banyak yang nggak bisa ngomong R atau cadel R macam saya, jadi takutnya disebut Muhammad Atal, maka digantilah menjadi Muhammad Hatta. Karena nggak bisa tanggung jawab kan, takutnya nanti malah disalah sebut nama. Jadinya jadi Muhammad Hatta. Terus Soekarno, Bung Karno. Tadinya nama lahirnya adalah Kusno, lalu diganti menjadi Soekarno karena sering sakit-sakitan. Terus apalagi Pak Jokowi, Joko Widodo. Nah, lahirnya dengan nama Mulyono. Nah, karena sakit-sakitan, karena nggak hoki, karena nggak bisa bertanggung jawab nama Mulyono. Mulyono itu kan artinya mulia, ya kan? Mulyono itu artinya kemuliaan. Mulyono itu artinya kemuliaan. Nah, akhirnya digantilah namanya jadi Joko Widodo. Gitu teman-teman. Banyak orang-orang yang dulu ganti nama. Atau ada sepupu saya. Ada sepupu saya tuh nama lahirnya itu bukan nama yang kita kenal sekarang, Novitasari, tapi Novita apa gitu. Novita apa gitu dulunya. Baru dia ganti jadi Novitasari. Tuh. Jadi behind the name there is a responsibility. There are responsibilities. Di balik nama ada banyak tanggung jawabnya. Gitu. Jadi orang misalkan ngasih nama Elsa kalau perempuan. Elsa. Kenapa? Karena suka dengan Elsa yang ada di Frozen. Film Frozen bikinan Disney misalkan. Nah, pertanyaannya, Elsa di Frozen itu diceritakan sebagai apa? Sebagai ratu kan, Queen Elsa. Nah, kalau anak perempuannya nanti dikasih nama Elsa, jangan komplain kalau nanti anak perempuannya minta diperlakukan seperti ratu. Karena situ yang ngasih nama. Sama kayak tadi, saya dikasih nama James atau nama lahir saya Reza, misalkan. Itu kan dua-duanya nama raja. Mama saya komplain, saya kok pengen kayak anak raja terus gitu dan sebagainya. Lah dua-duanya tuh saya dikasih namanya nama raja, gimana? Saya nggak minta diperlakukan kayak anak raja gitu kan. Iya, makanya kan tadi saya bilang kalau nggak kepengen anak itu diperlakukan kayak anak raja, saran saya satu, jangan kasih nama yang nama-nama raja. Mau nama-nama raja barat kayak nama raja Yunani kayak Konstantin misalkan. Konstantin. Terus misalkan, atau nama-nama raja Islam kayak tadi Muhammad itu juga diabadikan, ada nama Sultan Ottoman Muhammad ada, Muhammad, Abdul Hamid, Ahmad, Salim, ya, Sulaiman, Salman, Abdullah, ya, Fahad, Khalid, ya, Faisal, Saud, ya, Abdul Aziz, Hamad, terus apa lagi? Hamad, Khalifah. Apalagi kalau udah dikasih nama Khalifah, waduh. Apalagi kalau udah dikasih nama kayak Amir, Imam, itu kan artinya pemimpin. Amir, Imam, Rais, itu kan artinya pemimpin. Apalagi kalau udah namanya Amiruddin, pemimpin agama, Imanuddin, pemimpin agama, ya, Aminuddin, pelindung agama. Itu berat, itu tanggung jawabnya. Jadi jangan dikit-dikit kasih nama Udin belakangnya, itu berat.
Saifuddin, pedang agama. Ya, kalau terus apa lagi? Nasiruddin, penolong agama. Ya. Atau Khairuddin, pembaik agama. Kalau nggak bisa tanggung jawab dengan nama itu, jangan asal kasih nama gitu. Jangan asal kasih nama, mendingan kasih nama yang ya walaupun kelihatannya namanya nama receh gitu ya, tapi situ bisa tanggung jawab. Contoh kayak ngasih nama Selamat. Selamat tuh kan artinya selamat, keselamatan, ya kan? Nah, situ bisa nggak menjamin tanggung jawab, menjamin keselamatan dari anak yang you beri nama Selamat itu. Paling nggak itu dulu dah. Selamat dari apa? Paling tidak selamat dari kelaparan, selamat dari kehausan, selamat dari bahaya, selamat dari macam-macam. Ya kalau nggak bisa jangan kasih nama Selamat. Gitu teman-teman. Nah, ini perjalanan panjang teman-teman untuk bisa mengerti dan memahami ini. Perjalanannya panjang teman-teman. Perjalanannya amat panjang ya. Kalau mau memulai sebuah perjalanan panjang ini, ya mulailah dari sekarang. Kalau tidak, ya terserah gitu. Karena di balik nama tidak hanya ada sebuah arti, cerita, dan makna, dan doa. Di balik sebuah nama ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh yang memberi nama. Ya, jadi jangan sembarang kita kasih nama kalau kita nggak mampu mempertanggungjawabkan nama itu. Mestinya kalau saya nggak, contoh saya aja deh, nggak usah yang lain. Mestinya kalau mama saya nggak kepengen saya kayak diperlakukan kayak anak raja gitu, jangan kasih nama saya James atau jangan kasih nama saya Reza, jangan. Atau itu kasih nama yang saya yang lain aja. Gitu. Pastinya. Tapi saya nyaman dengan nama James. Ya. Saya nyaman dengan nama James karena memang saya keturunan dari Raja James pertama, Raja James II dari Inggris ya. Saya nyaman dengan nama itu. Jadi behind the name there are responsibilities. Ya. Di balik nama gak hanya ada doa, harapan, makna, arti, tapi juga ada tanggung jawab. Ya, saya cuma hanya bisa mengucapkan selamat menikmati perjalanan panjang, menyelami cerita, makna, dan arti di balik berbagai nama secara mendalam, dan selamat menikmati sebuah perjalanan panjang dan kontemplasi di mana di balik nama ada banyak tanggung jawab di balik nama tersebut. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy the journey.